Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam toleransi ya, rekan-rekan sebangsa dan setanah air. Saya ingin menanggapi komentar dari video saya sebelumnya ya, yang mengatakan kehadiran agama di dunia tidak lain, tidak bukan hanyalah mengajarkan kebaikan. Tapi kenapa penganut agama banyak yang mengkafirkan agama lain? Baik, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman, bukan perkataan Nabi, bukan perkataan manusia, dan bukan juga perkataan saya. Kita hanya menyampaikan di dalam Al-Quran itu berupa petunjuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, membawa agama yang benar sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhiruhu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Sungguh Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk yang benar untuk semua umat manusia dan agama yang benar, yakni Islam, yang diunggulkan terhadap semua agama, sekalipun orang musyrik tidak menyukainya. Nah, di dalam ajaran Allah Subhanahu wa taala itu beriman lawannya kafir. Ingkar lawannya taat. Itu ya. Nah, di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang mengatakan kafir ya, beriman. Kalau tidak beriman itu disebut kafir. Jadi bukan kita mengkafirkan. Ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 46 ya. Allah SWT berfirman, wa kufaina ala asarihim bi'isab ni Maryama musaddiqul lima baina yadahi minat Taurat. Sesungguhnya kami utus Isa putra Maryam untuk membenarkan kitab sebelumnya, yakni Taurat. Wa atainahul injila hu fihi wa hudaw wan nur. Dan kami beri kitab Injil kepada Isa putra Maryam sebagai petunjuk dan cahaya. Wa musaddiqul lima baina yadahi minat Taurat, yang menyempurnakan kitab sebelumnya, yakni Taurat. Wa hudaw wa mau'izatal lil muttaqin, sebagai petunjuk dan pengajaran dari Allah bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Gitu maksudnya ya. Jadi di utusan Nabi Isa alaihissalam ya, atau Isa putra Maryam, untuk meneruskan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab sebelumnya yang berisi petunjuk dan pengajaran bagi orang yang bertakwa. Wal yahkum ahlul injili bima anzalallahu fih wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Hendaklah, kata Allah, pengikut Injil memutuskan segala sesuatu atau memutuskan perkara sesuai dengan petunjuk Allah yang ada di dalam Injil. Yang pertama, beriman kepada Allah, menuhankan Allah,
mengimani bahwa Isa putra Maryam adalah nabi utusan Allah. Nah, barang siapa memutuskan perkara di luar apa yang diajarkan oleh Allah di dalam Injil, maka sesungguhnya dia adalah orang fasik. Fasik bahasa lainnya kafir. Dan orang fasik atau kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Coba buka surat Sajadah ayat 20 misalnya. Setelah Isa Al-Masih diutus, sudah berakhir, maka diutuslah Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menyempurnakan kitab ajaran sebelumnya yang berisi petunjuk bagi orang yang mengimani. Sebagaimana Allah SWT berfirman, Kul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a jami'allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah bagi kalian semua. Saya diutus untuk semua manusia, katanya. Ya, utusan Allah yang mempunyai langit dan bumi, yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billahi wa rusulihi nabiyil ummi, dan berimanlah kepada Allah dan Rasul yang buta huruf dan tidak bisa baca tulis. Allazina yu'zunallaha wa kalimati, dan dia Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada Allah dan kalimat-kalimatnya atau kitab-kitabnya. Wattabi'uhu la'allakum tahtadun, dan ikutilah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar mendapat petunjuk. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan petunjuk sebagai nabi terakhir dan penutup para nabi. Nah, barang siapa mengingkari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari Allah berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari Nabi Muhammad berarti mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atiullaha wa atiur rasullah la'allakum turhamun." Agar kalian selamat mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, tiada lain kecuali ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini yang perlu kita ingat dan perlu kita pelajari. Intinya, benar agama mengajarkan kebaikan, tetapi agama Islam mengajarkan kebenaran untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh kebaikan, kita harus baik kepada Allah pencipta dan baik kepada sesama manusia. Coba baca surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Tuhan, tiada Tuhan selain Allah, dan janganlah kalian sekali-kali menyekutukannya. Nah, ketika kita melanggar apa yang dikatakan Allah, janganlah, maka ini kita termasuk orang-orang kafir atau tidak beriman, dan tempatnya adalah neraka jahanam sebagaimana dijelaskan dalam video saya sebelumnya, ya, surat-surat yang saya sebutkan, ya, Al-Maidah 72, Al-Anbiya ayat 98, Al-Bayyinah ayat 6 misalnya. Semua itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu, saudaraku, ya. Mudah-mudahan menjadi petunjuk motivasi bagi kita semua. Ingatlah bahwa hidup hanya sekali, kita yang menentukan. Kita punya pilihan. Ya, assalamualaikum, selamat malam.